Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali seluruh siswa-siswi kelas 8A dan 8B. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang Indonesia kembali di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Sistem tanam paksa tahun 1830 sampai 1870. Latar belakang timbulnya sistem tanam paksa. Pemerintah Belanda mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk membiayai peperangan, baik di negeri Belanda sendiri, dikarenakan pemberontakan Belgia maupun di Indonesia, terutama akibat dari perlawanan Diponegoro atau yang disebut dengan Perang Jawa, sehingga negeri Belanda harus menanggung hutang yang sangat besar. Aturan-aturan dalam tanam paksa ada 7 aturan. 1. Penduduk yang punya tanah untuk ditanami tanaman laku di pasaran dunia. 2. Tanah yang disediakan bebas dari pajak. 3. Hasil tanaman itu harus diserahkan kepada pemerintah Belanda. 4. Waktu untuk menanam tidak boleh melebihi waktu menanam padi. 5. Kegagalan panenan menjadi tanggung jawab pemerintah. 6. Wajib tanam dapat diganti dengan penyerahan tenaga untuk dipekerjakan di pengangkutan, perkebunan, atau di pabrik. 7. Penggarapan tanaman di bawah pengawasan langsung oleh kepala-kepala pribumi. Pelaksanaan tanam paksa. Sistem tanam paksa tidak terlalu memberatkan rakyat, namun pelaksanaannya sangat menekan dan memberatkan rakyat. Adanya kultur Preußen, sekali lagi adanya kultur Preußen yang menyangkut upah yang diberikan kepada penguasa pribumi berdasarkan besar kecilnya setoran cukup memberatkan beban rakyat. Untuk mempertinggi upah yang diterima, para penguasa pribumi berusaha memperbesar setoran. Akibat tanam paksa dibagi menjadi 2, bagi Indonesia dan bagi Belanda. Bagi Indonesia, khususnya penduduk Jawa, akibatnya adalah sawah ladang menjadi terbengkalai karena diwajibkan kerja rodi yang berkepanjangan sehingga penghasilan menurun drastis. Beban rakyat semakin berat karena harus menyerahkan sebagian tanah dan hasil panennya, membayar pajak, mengikuti kerja rodi, dan menanggung resiko apabila gagal panen. Sedangkan akibat tanam paksa bagi Belanda, yaitu mendatangkan keuntungan dan kemakmuran rakyat Belanda, utang-utang Belanda dapat terlunasi, dan penerimaan pendapatan melebihi anggaran belanja. Akhir tanam paksa. Ada 3 golongan yang dikatakan mengakibatkan tanam paksa berakhir. Yang pertama adalah golongan pengusaha. Golongan ini menghendaki kebebasan berusaha. Yang kedua, Baron van Hövell, ia sering melancarkan kecaman terhadap pelaksanaan tanam paksa. Ia semakin gigih berjuang dan menuntut agar tanam paksa dihapuskan. 3. Edward de Westdekker, ia adalah seorang pejabat Belanda yang pernah menjadi asisten residen di Lebak, Banten. Ia cinta kepada penduduk pribumi, khususnya yang menderita akibat tanam paksa. Sistem usaha swasta. Setelah tanam paksa berakhir, maka selanjutnya diterapkan sistem usaha swasta. Selama zaman liberal tahun 1870 sampai 1900, usaha-usaha perkebunan swasta barat mengalami kemajuan pesat dan mendatangkan keuntungan yang besar bagi pengusaha. Kekayaan alam Indonesia mengalir ke negeri Belanda, akan tetapi bagi penduduk pribumi, khususnya di Jawa, telah membawa kemerosotan kehidupan dan kemunduran tingkat kesejahteraan. Perubahan politik, ekonomi, demograf, sosial, dan budaya akibat perluasan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Perubahan dalam berbagai segi kehidupan sebagai akibat makin meluasnya kolonialisme dan imperialisme di Indonesia menimbulkan kegelisahan, kekecewaan, dan kebencian yang meluas di kalangan rakyat Indonesia. Itulah sebabnya pada abad ke-19 muncul perlawanan-perlawanan besar di seluruh wilayah Indonesia. Lalu bagaimana reaksi rakyat Indonesia terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda? Banyak perlawanan di berbagai daerah. Yang pertama, perlawanan Thomas Matulesi tahun 1817. Yang kedua, perlawanan kaum Padri dari tahun 1821 sampai 1838. Pelopornya adalah Tuanku Imam Bonjol.
Yang ketiga, perlawanan Pangeran Diponegoro tahun 1825 sampai 1830 yang disebut sebagai Perang Jawa. Yang keempat, perlawanan Banjar di Kalimantan Selatan tahun 1859 sampai 1905 di bawah pimpinan Pangeran Antasari. Yang kelima, perlawanan Jagaraga atau Puputan di Bali 1846 sampai 1905 yang disebut dengan Perang Puputan. Pimpinannya adalah I Gusti Ketut Jelantik. Yang keenam, perlawanan Aceh 1873 sampai 1904 dipimpin oleh Teungku Umar, Cut Nyadin, dan Teungku Cik Ditiro. 7. Perlawanan Sisingamangaraja 12. Pemimpinnya adalah Sisingamangaraja. Selanjutnya, Indonesia di bawah pemerintahan pendudukan Jepang. Masuknya Jepang ke Indonesia, penyerahan tanpa syarat oleh Letjen H. Ter Porter selaku Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda atas nama Angkatan Perang Sekutu kepada Angkatan Perang Jepang di bawah pimpinan Letjen Hitoshi Imamura pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati. Tanggapan para tokoh nasionalis, tokoh-tokoh pergerakan nasional dalam perjuangannya menyesuaikan diri dengan memasuki dan bekerja sama dengan pemerintah Jepang. Di samping itu juga ada yang bergerak di bawah tanah. Pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. Perjuangan terbuka melalui organisasi bentukan Jepang, di antaranya Gerakan 3A, Putra atau Pusat Tenaga Rakyat, Chosangiin, Badan Pertimbangan Pusat, Jawa Hokokai, Himpunan Kebaktian Jawa, MIAI, Majelis Islam ala Indonesia. Selanjutnya, perjuangan bawah tanah adalah perjuangan yang dilakukan secara tertutup atau rahasia, disebut juga ilegal. Di antaranya adalah kelompok Soekarni, kelompok Ahmad Subarjo, kelompok Sultan Syahrir, dan kelompok pemuda. Perjuangan bersenjata. Di Aceh, perlawanan meletus di daerah Cotpling bulan November 1942 di bawah pimpinan Tengku Abdul Jalil. Di Jawa Barat, perlawanan meletus pada bulan Februari 1944 di daerah Sukamanah dipimpin Kiai Haji Zainal Mustafa. Di Aceh lagi, tahun 1944, tepatnya bulan November, terjadi pemberontakan di bawah pimpinan Tengku Hamid, dan di Blitar perlawanan meletus pada tanggal 14 Februari 1945 di bawah pimpinan Supriyadi yang akhirnya hilang tidak diketahui sampai sekarang. Dampak pendudukan Jepang dalam berbagai aspek kehidupan meliputi kehidupan politik, kehidupan ekonomi, kehidupan mobilitas sosial, birokrasi, dan militer. Kesatuan pertahanan militer yang dibentuk Jepang diantaranya Seinondan atau Barisan Pemuda, Keibodan, Barisan Pembantu Polisi, Fujinkai, Barisan Wanita, Jibakutai, Barisan Berani Mati. Kesatuan pertahanan militer diantaranya Heiho, prajurit pembantu Jepang, Peta Pembela Tanah Air. Dari segi pendidikan, penggunaan bahasa Indonesia dan kebudayaan. Pendidikan, sistem pengajaran, dan struktur kurikulum ditujukan untuk keperluan Perang Asia Timur Raya. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar digunakan di semua sekolah dan dianggap sebagai mata pelajaran utama, sedangkan bahasa Jepang diberikan sebagai mata pelajaran wajib. Kebudayaan bahasa Indonesia adalah salah satu unsur kebudayaan, maka dengan dipergunakannya bahasa Indonesia secara luas akan mendukung perkembangan kebudayaan Indonesia. Aktivitas perjuangan dalam mempersiapkan kemerdekaan. Terbentuknya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut dengan BPUPKI. Masa sidang pertama 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Masa sidang kedua 10 sampai 17 Juli 1945. Untuk materi berikutnya tentang PPKI akan Bapak sampaikan di pertemuan berikutnya. Untuk hari ini saya kira cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.